Kalau begitu, mari kuliah kita buka dengan berdoa seperti biasa. Berdoa mulai. Selesai, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Mudah-mudahan hari ini pada sehat walafiat. Sudah pada vaksin belum nih? Sudah, Prof. Syukur. Vaksin yang pertama ya? Sudah, Prof. Oke. Ya, Sudah yang kedua. Sudah 2 kali. Kedua kali. Sudah Yang kedua juga sudah, Prof. Oke. Ferry. Saya tetap jaga protokol kesehatan. Itu nanti Juli sudah mulai tatap muka. Mulai kapan? Buka terbatas tapi Prof. Awal tahun ajaran. Awal ajaran baru. Itu mulai bulan Ajaran apa? baru. Bulan Juli tanggal 14 mulai. Juli. Oke. Pertengahan Juli. Baik. Kalau dari Unindra belum ada kabar ya? Belum ada, Prof. Semester depan, oke. Saya juga belum terima kabar apakah sudah siap tatap muka atau belum. Baik, kita ikutin aja kebijakan pemerintah dan kebijakan universitas. Baik, kita tetap mungkin untuk yang semester ini kita akan tetap online. Masih ada 2 pertemuan lagi setelah pertemuan ini. Oke. Baik, kalau gitu saya akan masuk pada materi. Ya. Ya, seperti minggu yang lalu, minggu yang lalu, Sabtu kemarin yang bukan. Sabtu kemarin, hari ini kita mulai meninggalkan pembahasan tentang desain. Bagi yang memang secara khusus memerlukan tambahan penjelasan tentang desain yang lain, saya kira kita atur tersendiri nanti kalau memang diperlukan. Nah, sekarang kita masuk pada penetapan populasi dan teknik pengambilan sampel. Ini kita kembali pada modul yang pertama. Saya tidak tahu di modul apakah sesi ke-9 atau sesi ke-10 atau sesi ke-8. Silakan dilihat aja di modul. 6, Prof. Oh, sesi ke-6. Oke, ya, baik. Ke-6. Oke. Sesi ke-6, Bro. Baik, diikuti aja di modul. Baik, terus kita akan masuk, ini akan kita bahas. Jadi di dalam memahami populasi, maka basic konsepnya kita harus paham dulu apa yang disebut dengan objek penelitian dan subjek penelitian. Baru kita bisa ngomong tentang populasi, jenisnya, lalu bagaimana mengambil sampel, teknik pengambilan sampel. Nah, hubungan populasi dan sampel mungkin ini tidak saya bahas, saya tidak tahu kalau waktunya cukup kita bahas, tapi kita akan fokus pada teknik pengambilan sampel atau spread, kalau bahasa Inggris menjadi sampling. Jadi teknik pengambilan sampel itu bahasa Inggrisnya sampling. Kalau hasil yang diperoleh dari sampling berupa sampel. Oke. Kita mulai dulu yang pertama. Jadi kita kan sudah bahas sampai dengan desain. Waktu desain salah satu basisnya juga variabel. Variabel mana yang akan diungkap dalam penelitian ini. Nah, populasi sampel itu juga basisnya variabel lagi. Cuma bedanya di sini pertanyaannya adalah dari mana variabel itu akan diperoleh. Ya, dari mana variabel itu akan diperoleh. Oke. Mari kita lihat hasil belajar. Nah, hasil belajar itu bisa diperoleh dari banyak. Pertama, diperoleh dari UN.
Maka menjadi populasinya bukan dari UN, dan UN itu UN yang menunjukkan nilai mahasiswa. Nah, makanya jumlah mahasiswa itu nanti akan menjadi populasi. Tapi kemudian kalau bagaimana misalnya kompetensi guru. Nah, kompetensi guru itu berarti kita bisa mengungkap dari gurunya. Yaitu kompetensi guru dari hasil tes guru. Nah, maka itu adalah guru menjadi sumber ininya. Oke? Jadi pada pengantar ini kita perlu yang pertama tahu kembali ke variabelnya apa. Nah, variabel itu kemudian dipakai untuk menetapkan siapa populasi dan siapa sampel. Nah, sebelum itu kita harus mulai memahami subjek dan objek penelitian. Mari kita sebut. Ini kalau kita kembali ke langkah-langkah prosedur penelitian dalam pendidikan atau dalam bidang bisnis, maka kita masuk nomor 3 ini. Nah, kita mulai dulu tentang subjek penelitian. Jadi apa yang akan diteliti adalah variabel, dan variabel itu di dalam kaitannya nanti dengan populasi disebut dengan objek penelitian. Jadi kalau ditanya variabelnya apa, motivasi belajar siswa, maka objek penelitiannya adalah motivasi belajar, bukan siswa. Sorry ya. Jadi objek penelitian itu sama dengan variabel yang akan diteliti. Nah, setiap objek penelitian, ya, setiap objek penelitian atau variabel itu melekat pada sesuatu. Nah, hasil belajar siswa melekat pada siswa. Kompetensi guru melekat pada guru. Semangat motivasi belajar siswa melekat pada siswa. Maka objek penelitian di mana dia melekat, maka disebut dengan subjek penelitian. Ya, subjek penelitian. Jadi siswa yang nanti akan diteliti hasil belajarnya, maka hasil belajar yang menjadi objek penelitian, siswanya menjadi subjek penelitian. Kompetensi guru yang akan diteliti, maka kompetensi gurunya itu adalah objek penelitian, gurunya adalah subjek penelitian. Nah, kesalahan yang banyak terjadi, orang keliru. Dikira subjek penelitian itu adalah peneliti, bukan. Subjek penelitian adalah orang atau benda atau keadaan di mana objek penelitian itu melekat. Ya. Kalau peneliti, tetap peneliti, dia bukan subjek penelitian, dia peneliti. Oke? Itu yang penting. Nah, setiap subjek penelitian itu punya satuan. Kalau murid, satuannya seorang murid. Kalau guru, satuannya seorang guru. Tapi bisa juga kalau kita misalnya meneliti tentang kepemimpinan kepala sekolah, maka objek penelitiannya adalah kepemimpinan. Kepimpinannya, ya, kemudian menjadi subjek penelitian adalah kepala sekolah. Berarti satuannya adalah seorang kepala sekolah. Oke? Nah, satuan subjek penelitian dalam bahasa populasi disebut dengan elemen. Ya, elemen ini tidak banyak dibahas di dalam buku-buku metodologi penelitian berbahasa Indonesia di Indonesia. Disebut elemen. Jadi satu subjek penelitian adalah satu elemen. Nah, populasi adalah sejumlah elemen. Itu berupa orang, berupa barang, berupa kejadian di mana objek penelitian tadi melekat. Berarti satuan murid pada subjek penelitiannya murid adalah dia satu elemen. Seorang guru, satuan guru dalam penelitian tentang kompetensi guru, maka satu orang guru tadi adalah satu elemen. Nah, populasi adalah sejumlah elemen. Jadi populasi menunjuk elemen. Jadi apa? Kalau yang diteliti murid,
maka populasinya adalah jumlah murid, bukan jumlah sekolah. Jadi saya ulang, kalau subjek penelitiannya adalah murid, maka elemennya murid, maka jumlah populasinya adalah jumlah murid. Jumlah murid di satu sekolah, jumlah murid di satu kabupaten. Begitu juga kalau guru. Satuannya guru. Nah, bisa juga kalau objek penelitiannya adalah satuan sekolah, misalnya lingkungan sekolah, lingkungan sekolah, atau kondisi sekolah, atau kualitas sekolah, maka satuannya. Maaf Prof, bisa mohon mengganggu, saya izin karena silakan tinggalkan aja. Oke. Oke. Silakan. Jadi saya ulang, bisa juga penelitian tentang kualitas sekolah, maka menjadi objek penelitiannya adalah kualitas sekolah, satuan elemennya adalah sekolah, maka populasinya adalah sejumlah sekolah. Jadi, nah, sampai di sini ada pertanyaan tentang konsep populasi ini dulu. Ya, jadi ada keliru kalau misalnya yang diteliti motivasi belajar siswa, ya kan? Kemudian populasinya sejumlah sekolah, enggak, populasinya adalah sejumlah siswa, bukan sejumlah sekolah, karena yang diteliti adalah hasil belajar siswa. Ini saya kira banyak beberapa yang kacau antara tadi populasi tadi, ya, konsep populasi dengan satuan elemen tadi. Oke. Nah, cuma sama-sama murid, sama-sama guru, ternyata ada beberapa kemungkinan. Mana yang contoh guru ya ini? Ya. Misal, objek penelitiannya motivasi kerja. Kalau di pendidikan menjadi motivasi belajar. Subjek penelitiannya, kalau di motivasi kerja, dunia kerja, karyawan swasta, kalau di sekolah menjadi siswa. Nah, cuma karyawan swasta itu banyak. Jumlah karyawan swasta itu dapat diperoleh dari banyak sumber. Contoh, jumlah karyawan swasta dapat diperoleh dari sumbernya dari presensi, kehadiran. Bisa juga diperoleh dari daftar karyawan yang terekam di Biro Personalia. Nah, apakah sama? Belum tentu sama. Antara yang terdaftar di Biro Personalia dengan absen harian. Tidak sama. Yang berikutnya, karyawan tadi ada juga yang terdaftar di Departemen Tenaga Kerja. Pasti jumlahnya juga tidak sama. Karena tidak semua karyawan di perusahaan terdaftar di Kementerian Tenaga Kerja. Sama siswa juga begitu. Siswa ini dapat diperoleh untuk tahu jumlah siswa bisa dari presensi, bisa dari buku leger yang ada di sekolah, bisa juga dari dapodik, ya, karena setiap anak yang terekam di dapodik. Nah ini adalah itu yang disebut dengan target populasi. Jadi sama-sama karyawan tadi yang mau kita memilih populasinya lewat mana? Lewat jumlah karyawan tadi dari presensi, kehadiran, dari daftar karyawan di Biro Personalia, atau dari daftar karyawan yang terekam di Kementerian Tenaga Kerja. Siswa juga gitu, apakah dari presensi, buku leger, atau yang tercantum di dapodik. Nah, Anda pilih salah satu, mana yang lebih cocok untuk penelitian Anda. Nah, setelah itu Anda beri ciri-ciri. Ciri-cirinya apa? Supaya jelas, misalnya, kalau karyawan itu kan ada yang karyawan tetap, karyawan tidak tetap. Nah, yang akan Anda teliti yang mana? Apakah termasuk karyawan yang tetap atau karyawan tetap saja atau termasuk yang tidak tetap. Kalau karyawan harian gimana gitu. Siswa juga begitu.
Barangkali ada siswa yang, kalau siswa rata-rata tetap kan, tidak ada masalah. Tapi kalau guru ada guru tidak tetap, ada guru yang tetap. Ya, ada guru kontra. Nah, ini juga harus yang jelas, mana yang bagian dari populasi Anda. Nah, waktu kita mengambil sampel, itu dari kerangka populasi yang Anda pilih tadi. Apakah karyawan swasta yang tetap saja. Nah, ini baru kita mengambil sampel. Inilah hubungan antara objek penelitian, subjek penelitian, target populasi, lalu dilihat ciri-cirinya, ya. Atau sering disebut dengan kerangka populasi yang ini, target ini. Kemudian kerangka sampelnya diambil dari untuk mengambil populasi tadi dari sini. Untuk mengambil sampel. Jadi pakai kerangka populasi yang mana. Oke? Sampai di sini ada, ini juga sama. Kita mungkin penduduk isu bisa dilihat dari ngomong tentang kerangka populasinya loh. Bisa kerangka populasi adalah daftar hasil sensus, daftar anggota dalam kepala keluarga, daftar pemilik KTP, atau daftar telepon. Sekarang daftar telepon sudah tidak keluar lagi, jadi mungkin dari yang 3 ini. Nah, sampai di sini ada pertanyaan tentang sampel, tentang populasi, urutan antara objek, subjek penelitian, populasi, dan kerangka populasi. Ada yang tanya? Mohon izin Prof untuk bertanya Prof. Ya. Izin Prof, Muhammad Sanabri. Untuk populasi yang pertama Prof, untuk populasi itu ditulis nggak Prof untuk di judul proposal kita? Misalkan dibatasi populasinya hanya kelas 6. Nah, jadi hanya kelas 6 saja ataukah hanya satu sekolah ruang lingkup itu Prof? Gitu. Oke, baik. Kemudian yang kedua, untuk yang kedua, untuk sekalian Prof, ada tidak batasan minimal dasar daripada kelas sampel eksperimen maupun kelas kontrol, Prof? Ya, okay. Kalau yang saya baca di internet itu kan minimal 15 ya, Prof. Okay. Nah, apakah benar seperti itu atau seperti apa, Prof? Okay. Terima kasih. Pertama yang populasi. Tadi pertanyaannya apa tadi ya? Oh, ditulis di judul enggak usah. Ayo. Tulisnya Prof. Komponen yang di judul apa, ayo? Kan sudah kita bahas dulu. Judul tesis komponennya apa aja? Variabel, Prof. Variabel, Prof. Terus. Hubungan antar variabel kan? Hubungan antar variabel, ya kan? Lalu tempat. Jadi yang ditulis tempat, bukan populasi. Jadi yang tulis tempatnya kalau di judul. Di Kabupaten Semarang, di sekolah A. Jadi di judul itu tempatnya yang ditulis, bukan populasi. Populasi ditulis di mana? Nanti di bab 3. Dibahas di bab 3. Oke? Sudah terjawab? Nah, kemudian pertanyaan kedua, apakah ada batasan sampel? Ada. Nanti kita bahas berikutnya. Kita belum sampai ke sampel. Yang populasi lagi, ada yang mau tanya tentang populasi? Hubungan antara objek, subjek, elemen, dan populasi. Kemudian kerangka populasi. Ingin tahu ada beberapa yang mungkin Anda juga ada baca buku penelitian tentang yang disebut dengan populasi terjangkau. Dalam buku terjangkau, populasi terjangkau. Oh, itu apa namanya, penelitian saya di satu kabupaten, SMP di negeri di satu kabupaten yang jumlahnya adalah 10, tapi yang saya teliti populasi terjangkau 3 sekolah aja karena dekat dengan rumah saya. Dalam teori metodologi tidak ada populasi terjangkau. Ya, yang ada kerangka populasi.
Ya, oke. Baik, kita teruskan. Nah, sebelum kita mengambil sampel, kita harus tahu dulu ciri-ciri dari populasi. Ada dua jenis populasi. Yang populasi yang pertama disebut dengan finite, atau dapat dihitung dengan pasti. Yang kedua, infinite, tidak dapat dihitung dengan pasti. Nah, kita mulai dari yang finite. Apa ada ya populasi yang tidak dihitung dengan pasti? Oke, kalau Anda meneliti tentang siswa, pasti dapat dihitung dengan pasti karena jumlah siswa terdaftar di sekolah, jumlah siswa ada di data Dapodik, jumlah siswa ada di buku Leger. Guru, pasti dapat dihitung guru yang tidak tetap. Siapa kan guru yang ilegal kan tidak ada, tetap atau tidak tepat. Jadi pasti. Kan tidak ada orang mendadak jadi guru datang ke sekolah, kan nggak mungkin. Jadi untuk kasus guru, sekolah, kemudian murid, itu finite, jumlahnya jelas dapat dihitung. Tapi ada yang kemungkinan populasi tidak dapat dihitung. Misal, siswa yang menggunakan internet, siswa yang menggunakan HP, siswa yang menggunakan waktu belajar dia menggunakan komputer. Mungkin kita tidak tahu. Ada yang menggunakan HP, ada yang menggunakan komputer. Tapi siswa yang menggunakan komputer kita tidak tahu. Ya kan? Nah, kecuali kita hanya tahu kalau kita survei dulu. Berapa yang menggunakan komputer. Contoh lagi yang infinite. Jumlah orang tua yang hadir ke sekolah. Kan kita nggak tahu kapan orang tua akan hadir ke sekolah dan siapa saja dan jumlahnya berapa. Kita nggak pernah tahu. Ya kan? Ya. Jadi itu infinite. Kalau kita akan meneliti orang tua yang datang ke sekolah, maka jumlahnya kita tidak tahu. Maka infinite. Infinite lagi adalah jumlah siswa yang jajan di di kantin, misalnya penelitian tentang kesehatan makanan di kantin dan dampaknya terhadap siswa. Kita kan nggak ngerti berapa siswa yang datang ke kantin, berapa semua yang membeli di kantin, kita nggak tahu. Maka dia infinite. Infinite lagi adalah jumlah pengunjung mall, berapa orang dan siapa saja, karena orangnya berganti-ganti. Ini bagian dari infinite. Oke, jadi ada yang finite, ada yang infinite. Jumlah orang yang akan membeli sepatu itu juga infinite. Kita baru tahu orang itu akan beli satu kalau dia masuk ke toko sepatu. Ya, sebelumnya kita nggak ngerti. Oke. Akan ada penelitian tentang misalnya sabun colek. Nah, berapa orang dalam satu desa yang menggunakan sabun colek untuk ini. Nah, kita juga tidak tahu. Maka dia termasuk infinite. Nah, kenapa kita perlu bedakan finite dan infinite? Karena sangat tergantung waktu kita mengambil sampel tergantung dari dua jenis ini. Oke? Dua jenis ini.